Berarti sebenarnya kalau dilihat dari segi mistisnya juga, pusaka ini mencari tuannya sendiri ya? Lah, cocok. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya yaitu Pak Bambang dari Malang. Monggo diperkenalkan diri dulu Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Bambang Haryono, ya, Pendawaji Malang. Dan Pak Bambang ini punya channel YouTube, Cah. Jolali nanti di subscribe. Channelnya apa, Pak? Channelnya Okay. Pandawaji. Pandawaji ya. Ya, Pandawaji channel. Ya. Jadi di channel itu beliau ini Cak mengulas seputar keris, filosofi, nama pamor dan lain-lain Pak. Ya, betul. Termasuk tangguh juga nggih. Nggih, tangguh. Jadi all about keris ada di channelnya Pandawa Aji. Jadi tadi saya sempat kaget kenapa beliau kesini dan bawa senjata tajam teman-teman. Dan ini ternyata ada sejarahnya. Jadi Pak Bambang ini kemarin DM saya lewat Instagram, saya juga kaget. Wah, ada orang bawa keris DM saya. Tahu-tahu ternyata beliau mau memberikan keris pusakanya untuk saya. Nah, ini saya jadi penasaran kenapa kok beliau mau memberikan keris pusakanya yang notabene itu termasuk pusaka langka dan mahal Pak ya? Iya. Nah, itu Kenapa kenapa Pak kok bisa memberikan kepada saya Pak? Begini ya Mas ya, Mas siapa? Mas Raka. Mas Raka. Okay. Memang kalau dilihat dari jiwa seni dan kebudayaan dan lamanya memang mahal ya, tapi kita tidak mau itu dari situ. Karena pusaka kebudayaan ini kita itu walaupun kita sudah belajar pusaka, tapi secara gaib saya pun tidak harus saya itu kokoh pada pendirian saya. Tadi harus mengelir dengan adanya pusaka ini yang harus kita wariskan kepada sampean. Oh gitu. Ya itu pun kalau tidak dari hati ya tadi kerentek dari itu tidak bisa karena pusaka walaupun bagaimana ini tinggal dari keluarga saya. Dari malah pusaka keluarga Pak? Iya, dari orang tua saya. Nah itu dan pusaka ini kalau sering saya bawa ke pamer-pameran dan sering saya pamerkan. Nah kalau dari pamor dari segi apapun ya dari keutuhan ya memang bagus. Dari segi tangguh pun, dari segi apa itu filosofinya, apapun dari zamannya, areanya, ya tangguhnya. Itu namanya tangguh Tuban. Bisa dikatakan Tuban Majapahit. Apa artinya Tuban Majapahit itu? Bahwa yang diartikan Tuban Majapahit itu ada berdekatan dengan Majapahit. Ya, dari empunya pun ya Empu Supo. Begitu loh. Nah, makanya dari bentuk dari apa itu namanya tahunya itu seperti Majapahit Tuban tapi seperti Majapahit. Begitu. Berarti era-era Majapahit, era Tuban Majapahit. Iya, namanya Tuban Majapahit. Orang mengatakan Tuban Majapahit begitu ya. Kan bahaya kan. Yeah. Lah, itu macam-macam. Ada yang itu Tuban Winongan ya begitu. Nah, itu dari bentuk dan tahunya itu, Mas. Begitu. Memang pusaka ini ya. Nih contoh. Ini namanya ini kenapa Kak saya pamerkan gini? Rangka seperti ini, ya toh? Karena bisa kalau dipakai praktis, ya toh? Oh, iya. Ya, praktis juga dipakai untuk ini yang untuk zaman sekarang dipakai ini juga bisa. Dan ini kayu ini dari kayu kemuning, ini sangat tua sekali. Kayunya ini iya, ya? makanya rangkanya tua, maksudnya kemuning yang kemuning tua itu menengurak gitu ya. Oh, kalau enggak ngurak nggak bisa seperti ini Mas. Itu karena kemuning itu kalau kena panas itu dia bisa pecah. Oh betul. Tapi ini nggak ada pecahan sama sekali. Alhamdulillah itu ya. Nah ini
ukiran sangat detail sekali. Ukiran sampai dari ini ya, ukiran namanya sandang palekat ya. Makanya ini langsungan, jadi tidak seperti pedotan ya. Dan mungkin ya walaupun dari keluarga memang harusnya jalannya pusaka seperti itu. Semua itu dari kehendak Allah. Kalau tidak dari kehendak Allah tidak bisa. Dengan saya ketemu sama jenengan, memang harus saya mengantarkan harus ke sini. Nah, itulah. Jadi namanya alasannya itu nggak bisa dijelaskan secara logika. Wah, tidak logika tapi nyata. Ya. Aneh teman-teman. Iya. Jadi pusaka bernilai seni tinggi dari apa tadi sandangannya, dari pamor pusakanya pun bernilai tinggi Pak ya. Iya. Nah, itu bisa dikasihkan secara cuma-cuma kepada saya. Ini beneran teman-teman, secara cuma-cuma. Kalau dapurnya sendiri apa Pak ini Pak? Nah, ini pernah dipamerkan saat maaf. Ditawar 8,5 juta. Nggak saya kasihkan. Memang bukan dagangan, itu saya pamer koleksi pribadi karena tinggalan lah. Kenapa seperti itu? Karena saya juga percaya dengan saya itu jalannya alam atau lagunya gaib, Kalau kita memasak seperti itu pun saya pun juga takut kena kesiku seperti gitu ya. Itu iya, itu percaya atau tidak pada seperti itu, Kalau masalah tangguh atau dapurnya, yang jelas ini tangguh Tuban, permisi Mas ya, coba jangan pegang. Ini tangguh Tuban. Lah ini tangguh Tuban. Kenapa tangguh Tuban? Lah ini dapurnya dari kriteria itu besinya, dari bahan pamornya. Lah dapurnya brojol. Apa sih yang dinamakan dapur brojol itu Lah ini agak keluar Mas, ini ini ada keluar terus melengkung, Lah ini Mandeto agak ke depan, Lah dapur brojol. Terus ini memendek seperti tilam UP, Lah ini gonjo jangan ini rapat sekali. Nah ini rapat sekali. Lah ini gelombangannya ini pijet, namanya ini batu lapak. Di sini mungkin kalau untuk di kamera mungkin nggak begitu jelas, mungkin kalau udah di kamera sini jelas nama arti batu lapak itu yang mana. Siap. Nanti saya ambil detailnya Pak. Ya. Terus di sini ada yang aneh. Anehnya itu gimana? Anehnya begini, di sini ada pamortiban. Pamortiban itu gimana Pak? Pamortiban itu empun membikin yang tidak kriat, dia langsung memohon kepada Yang Maha Esa atau Sang Dewa seperti dia mewujudkan itu dia ada pamor yang di sini memang pamor namanya Rojo Gundolo. Rojo Gundolo. Ya, itu yang tidak disengaja namanya pamortiban yang membentuk di sini. Lah ini ada seperti orang rukuk bener. Ini orang sujud. Lah ini 1001. Seperti ini 1001, Seperti ini 1001 ya, kan rukuk seperti orang sholat. Di sini ada kurung. Ini namanya katakan masjid gitu ini kan ada gambar masjid bener. Ya ini lah ini memang apa yang dikatakan pamor itu huruf Sanskerta Mas. Oh berarti sandi sandi. Jadi kalau sekarang di buku-buku maaf teman-teman dan saudaraku semua jadi bukan kita kalau ada selisihan salah mengartikan ini bukan karena saya belajar karena dari rasa Lah ini yang dinamakan pamor itu adalah huruf Sanskerta yang bisa menjelaskan itu adalah hati naluri kita. Begitu. Makanya keris ditanting gitu ya. Ditanting. Lah dia kalau orang yang mengerti dengan rasa dia akan berbicara seperti paman Hudan Mas. Hudan Mas ini gunanya untuk apa? Untuk guna memanfaatkan pusaka. Karena empu dulu membikin itu ada maknanya. Tidak harus dijelaskan. Zaman dulu Mas, kalau ada katalog zaman sekarang sudah berapa ratus tahun, ribu tahun, katalog mana? Ya mungkin katalog dari kita saudara kita kumpulkan, itu pun belum karena tepat, ya yang pusaka kalau yang asli dan lama dia akan berbicara dengan sentuhan dinamakan rasa, hati naluri dan rasa si pusaka ini Karena pusaka yang lama walaupun bagaimana dia mempunyai kekuatan namanya esoteris dari doa-doa sang empu memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa
dengan kekuatannya Allah itu tadi diturunkan dengan permintaan sang empu ya, namanya Sabdo Pandeta Ratu. Oh, Kun fayakun, ya dah. Terus dikristalisasikan seperti ini. Pusaka. Makanya siapa yang dulu yang pemesan atau raja atau para leluhur kita yang sudah meninggal ya dah. Makanya sang empu itu sebelum bikin pusaka itu puasa dulu. Sampai 40 hari sampai apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya untuk anak putunya atau yang pesan ini supaya terkabul sesuai cita-citanya. Tidak bedanya para kiai membuat jimat. Oh iya, raja dan raja-raja seperti jimat Pekasian, Raja Sleman untuk dagang, untuk pengasian, untuk penangkal. Iya dah. Begitu tahu Mas? Iya dah. Percaya atau tidak percaya, bukan kita mengiman pusaka, tidak. Ini kebudayaan para leluhur. Memang kalau dulu karena ini kebudayaan bangsa kita, tinggal para leluhur kita, memang sangat percaya dengan pusaka. Kenapa? Pusaka tidak harus untuk peperangan, tidak harus ditusukkan. Kalau orang pusaka bawa untuk menusuk, untuk perang, itu keliru. Betul. Salah kaprah. Jadi ada pusaka sendiri untuk perang dan tidak. Karena apa? Pusaka cukup dikeluarkan ke makanya Kinata Mas Nogo Sosro sampai keluar api. Dia selalu ngelepak semua, percaya atau tidak. Berarti ada energi magisnya. Nah, ya. Makanya satu, ya dah, dengan adanya pamor-pamor ini, itu ada arti sendiri. Namanya Rojo Gundolo. Apa? Wah, kok Rojo kok Gundolo? Kok seperti setan? Loh, bukan. Orang kalau menilai karena dianggap seperti itu, dianggap jelek, bukan. Justru Rojo Gundolo itu baik, bagus. Bagus untuk secara kepercayaan, kerejekian, penangkal, ya toh. Untuk menangkal hal-hal yang tidak kita inginkan, santet apapun dulu ya. Nah dulu perangnya itu kan perang gaib Mas. Oh iya. Jangan dulu, sekarang aja perdagangan aja, ya kan? Wah kita itu banyak lawan, ya kan? Contoh seperti ini. Tapi tidak menuntut kebudayaan. Yang penting kita itu tidak mengian pusaka, percaya kepada Allah bahwa tinggal sini akan dapat kemujizatan atau dapat barokahnya para leluhur kita. Tetap kekuatan tetap, karena apa? Karena yang dibikin seperti ini bukan besi sembarangan. Mas apa? Mas Raka. Mas Raka, ini adalah besi-besi yang para leluhur kita, yang kita mencari ini bukan sembarangan. Dulu Indonesia Jawa ini banyak meteor. Lah meteor bukan sembarang meteor. Meteor jatuh yang dari angkasa ini, dia dari besar tinggal kecil, dia semuanya kekuatan. Ya dah. Makanya walaupun meteor itu ada mengandung zat besi, kadar besinya. Kenapa? Karena kalau di magnet contoh, dia bisa lengket. Ya dah. Apalagi setelah sampo membuat seperti ini, namanya seperti ada batu yang mengandung zat besi meteor. Makanya walaupun bagaimana, besi mesti lempet. Ya dah. Lah itu. Lah meteor pun sudah mempunyai daerah kekuatan esoteris. Karena sini belum doa-doa empu. Artinya doa empu itu bagaimana? Yang dimasukkan pada empu doanya dikabulkan oleh Allah, ditutup oleh pamor. Nah, ini dikunci Pak ya? Dikunci oleh pamor. Ya, dikunci oleh pamor. Seperti contohnya kepada sekarang kita memasukkan Rojo Gundolo atau itu maaf ya kira-kira seperti roh ya ta? Yang siapa itu ada jin, bisa ada Mas. Tapi jinnya jin baik, ada seperti itu dimasukkan, dikunci. Misalnya dikunci, dia itu tidak bisa pergi dari pusaka ini kalau tidak pamornya habis, hancur ya toh. Tidak bisa. Walaupun sampai ribuan tahun. Kodam alam gitu ya. Kodam alam. Seperti itu, ada. Punya pusaka keluar jin, saya tidak akan mengganggu, saya akan membantu, saya akan turut paduka. Ya toh, saya tidak akan pernah mengganggu lah. Itu ada seperti itu. Ya toh. Nah, justru inilah pusaka itu ada yang isinya ada yang isinya itu doa, ya. Di dalam doa memang di dalam ini bahannya itu sudah mempunyai kekuatan, Mas. Betul. Begitu. Saya walaupun pernah dengar itu bahwa pusaka ini ada frekuensi tersendiri untuk meningkatkan apa ya, kepercayaan diri pemiliknya gitu. Betul. Karena apa? Seperti antena. Seperti antena itu, ya? sinar ya, seperti sinyal ya, seperti sinyal. Sinyal. Jadi sinyal itu seperti gini Mas. Makanya kita itu harusnya
walaupun bagaimana kita itu harus sinambung dengan para leluhur kita walau sudah meninggal. Karena apa? Leluhur kita itu sampai dulu sampai sekarang, sampai Isya itu yang mewujudkan ini atau kebudayaan pusaka sampai ada, ya toh. Kalau mau kirim maaf ya barokah fatihah apa-apa ya malah bagus toh Mas. Sinyalnya itu malah kuat. Begitu loh, ada apa-apa suatu santo sampean. Kok aku kok ngipi gini ya? Perasaanku kok gini ya? Kok terus akhirnya kok aku kedatangan pusaka seperti kedatangan pusaka kok duduk tapi kok ini terus 2 hari lagi ada lah namanya sinyal Mas. Namanya itu namanya tepu ing rasa. Ya toh. Sing diarani itu namanya itu apa? Sebelumnya itu nahyu ya toh. Nahyu. Lah yang bisa membawanya perasaannya sendiri. Betul. Lah yang bisa mengartikan ya sampean sendiri karena apa? Kenyataan. Jadi nyata nih terjadi datangnya pusaka sebenarnya itu sampean nggak bisa merasakan. Lah kalau saya ikhlas, apapun ikhlas sudah, ndak ada gini-gini, ndak ada ikhlas gitu Mas. Ya toh. Makanya sebelumnya itu saya pernah bermimpi tapi sudah agak lama sih, tapi masih tak cari-cari apa yang akan terjadi kan biasanya saya itu selalu seperti itu Pak. Jadi kalau mimpi itu saya artikan sendiri gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi adalah mimpi sebelum mendapatkan. Lah gitu Mas ya. Dengan seperti ini gonjo masih rapat sekali ya, rapat. Lah ini pamor, jadi sini ada pamor tangkis namanya pamor soge waras. Saya pamor soge waras ya semua karena dari Allah. Ya semua kata harus. Saya iso iku wong iki ya soge ya waras rezeki ya seger waras. Ya kan lah Islam. Berarti dari gitu. Pamor ini ada artinya sendiri. Oh iya toh, ada toh filsafat namanya arti-artinya itu pamor ada. Lainnya bentuk brojol. Brojol itu pusaka tua. Sederhana ya tapi tua. Kalau dulu orang dulu brojol itu ada macam 3. Ya, ada yang bentuk brojol itu yang pegangannya itu gambar orang. Itu brojol, ada brojol itu bentuknya pusaka seperti ini, ada brojol sumbro. Brojol? Sumbro itu anaknya Supo, Suro ya lah. Begitu. Kalau ini brojol betul-betul brojol Tuban. Berarti empu Mojopahit. Ya toh? Lah ini kenapa seperti itu? Dulu itu tidak ada dokter, Mas. Percaya atau tidak percaya, zaman dulu tidak ada dokter. Orang lairno itu tidak ono dokter. Nggak ada sing istilah penyakit kesungsang itu nggak ada. Mesti apa? Mesti dukun bayi. Maaf ya, percaya atau tidak. Jadi kita tidak mengan pusaka ya toh. Tapi kenapa setelah TP airnya begini kan minumi dah lancar ya toh. Begitu. Dan berarti itu termasuk salah satu doa dari leluhur juga. Lah iya, satu dari doa dengan para leluhur, kedua dari bahan-bahan itu supaya memang bisa Tuban itu memang pusaka iso mateni, iso nguripi. Kalau Mojopahit sakti, tapi nguripi ndak iso. Memang sakti Mojopahit, tembak pun laka-laka ndak apa ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau Tuban, pusaka Tuban itu iso mati, iso nguripi meneh. Ibaratnya seperti itu, ya toh. Ini ada cerita seperti itu. Makanya si yang Kiai Brojol ini ya, Kiai Brojol ini untuk kasepuan. Artinya untuk kasepuan bisa untuk menangkal dan kita kembali ke tidak ngimankan pusaka. Ini kita itu membuka dari filosofi seperti dan bisa untuk perdagangan, bisa untuk menghilangkan dari hal-hal seperti santet, tenung itu ceritanya mungkin wong sekarang apa tenung pun nyantet pun ya toh itu pun tidak kelihatan. Kalau kita loro ditenung konang dokter ya Pak Poai Mas ya toh atau tidak percaya berarti nggak percaya karo untuk Allah ya toh seperti itu. Lah di sini batu lapak, di sini ada gelombang batu lapak itu apa artinya batu lapak? Batu lapak itu untuk kawibawan. Oh kawibawan. Iya untuk kawibawan berarti juga untuk dari perkantor juga apa itu cocok. Lah di sini ada pamor yaitu ya ini yang saya katakan nanti tolong dijelaskan ya ini ya. Ini ada orang seperti sembayang ini Mas ya. Ini ada sembayang di sini ya sujud seperti ini. Namanya bisa dikatakan Rojo Gundolo. Jadi Rojo Gundolo itu sebenarnya makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup yang ada di pamor gitu. Iya Mas, itu kesanep itu namanya arti pamor Mas. Rojo Gundolo itu dia itu tiban itu berarti dengan permintaan sampu itu dia itu di sini ada kewisi wahyu.
Wahyu Timur Rojo Kundal waktu penangkal seperti halnya seperti candi raja. Candi itu kenapa di depan candi mau masuk itu kok mungkin ada Rojo Kundal atau ada Makoro ya? Makara ya. Makara itu kan penangkal itu. Oh, nggih. Itu penangkalnya untuk raja Walu untuk mendakan hal-hal yang karena musuhnya raja kan banyak. Ya dah. Kita yang bisa mengartikan kita sendiri. Oh, nggih. Iya. Filosofinya lah. Kalau dulu zaman dulu ya, sopo masalah di mana sejarahnya? Ya sekarang sudah Majapahit aja sudah 850 tahun. Buku ini ke perang itu sudah berapa? Dijajah berapa? 350 tahun. Murad Marid enggak karu-karuan, iya ta? Iya. Lah, jadi kita itu yang logika aja. Makanya di sini filosofinya masalah pamor ini yang bisa mengartikan inilah orang ngerti. Bukan buku itu ya bikinannya kita sendiri. Ya maaf ya. Seperti orang ngerti keris karena punya satu dimasukkan pusaka itu baru. Wah ini pusaka ini dapurnya ini belum karena cocok, kurat karit ya. Akhirnya apa? Akhirnya tangguh itu kurat karit sudah. Lah rusaknya di situ, ya dah. Tangguhnya brojol ya apa? Belum karuan. Berarti mempelajari pusaka ini otodidak Pak ya? Ya sudah malah dari saya dulu itu taruh nyawa belajar pusaka saya mulai umur 15 tahun. 15 tahun sudah. Iya, sampai saya itu baca pusaka, maaf ya. Sampai ingin tahu gaibnya pusaka yang asli itu bagaimana. Jam 12 malam saya manteng seperti gini. Ini berat Mas, kalau dia itu datang ini berat. Udah tidak kuat. Bener ini. Apalagi kalau kita menyatu mempelajari betul. Ini ngukus, dipandang bocah Ingrono ya toh. Lah ini ngukus. Ngukus. Lah. Berarti ada kayak itu ya. Makanya dilihat kalau pusaka ini ioninya bagus. Ya, ini kalau bicara tentang esoteris, warna yang putih, ya, kemandetaan, warna biru, ya, warna merah. Kalau istilahnya itu yang isinya roh, ya, roh, ya, maksudnya itu jin atau warnanya merah. Oh, berarti yang ada kodamnya. Gitu ada kodamnya, namanya kodam roh, itu macam-macam. Makanya rohnya itu sebenarnya kadang dimasukkan seperti itu karena sering kelihatan. Makanya dia tidak bisa bisa hilang roh sudah kolosi, tapi ioni bahan tetap ada. Oh, ya saja. Itu kalau percaya mengenai tentang gaibnya. Contoh, banyak. Waduh kalau saya sebutkan ini nanti orang makanya jangan sampai maaf ya gak percaya ngidek keris apa itu jangan sampai karena kita harus ngaji namanya pusaka itu harus diaji-aji karena tinggal leluhur kita eyang kita ya toh. Berarti kalau kita istilahnya tidak menghargai karyanya berarti sama juga kita tidak menghargai dengan orangnya ya gitu. Iya kita orang Jawa iya toh walaupun bagaimana sampai leluhur kita eyang kita memberikan nafkah kan seperti ini sampai saat ini ya toh anak putunya ikut menikmati bener nggak Mas? Bener. Ikut menikmati akhirnya dijual kan dinikmati pakarnya para leluhur kita. Lah, ngomong-ngomong masalah jual, itu jenengan juga jual beli Pak ya? Wah iya, jual pun itu kalaupun kita itu ya bukan karena pusaka yang ada. Saya katakan saya itu showroom pusaka. Showroom pusaka, ibaratnya mobil itu showroom. Tapi kalau ini koleksi pribadi jenengan kasihkan saya. Yang dimasukkan showroom pusaka tidak harus paten untuk jual keris pusaka harga 500 ya. Kadang itu saya kata-kata mas kawin orang itu 100 juta atau ya sudah saya kasihkan. Terus sekarang pusaka baru aja emas saja 250 juta. Bahannya sudah berapa? Loh, karena saya mengikuti dengan naluri gaib, naluri rasa. Gitu. Seperti kemarin saya gitu, saya punya pusaka Taman Sari. Pusakanya itu emasnya itu tebal sekali. Loh, asli tebel. Mas, ya berarti. Oh, ya emas kita bicara itu asli. Yang kita. Loh. Ini orang itu minta pusaka Nogoy itu ya baru itu ratusan juta. Lah itu. Tapi karena yang punya, yang ikut ya toh. Sampai seperti itu saya enggak bisa, Pak. Akhirnya 125 juta. Ya sudah, saya biar walaupun itu kasih sayang saya. Namanya masa kita enggak mau diberi rezeki oleh Gusti Allah. Iya dah, gitu. Gitu loh, Mas. Ya toh? Walaupun dapat saya sendiri dari alam pun
Isa itu sapu jagat ya, dipaksa diminta seperti itu ya. Ya sudah, saya kasihkan. Wong namanya kita itu hanya amanah, iya toh. Lah, itulah. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari segi mistisnya juga, pusaka ini mencari tuannya sendiri ya? Lah, cocok. Mencari tuannya. Mencari tuannya sendiri. Maaf ya, menungso itu iso mati rogone. Nggih, nggih. Tapi nyawone ndak iso mati. Kalau orang zaman dulu itu reinkarnasi ya toh. Lah reinkarnasi itu sesuai perbuatan kehidupannya di alam dunia. Iya toh? Lah begitu, kalau perbuatan api iso reinkarnasi ke api. Lah pusaka-pusaka dulu yang dulu karena dia itu rogo iso ganti seperti, tapi roh itu ndak bisa dibawa, makanya hubungan dengan rasa. Makanya dengan adanya pusaka dipamerkan, ya toh, supaya apa? Supaya mendekatkan. Nah, di situ mencari rasa itu, makanya hubungannya dengan rasa. Oh, contoh ini, oh ini rasa. Makanya iya, ditanting, bener nggak? Percaya atau tidak? Bukan karena senang, bukan. Nah, satu senang seni dengan masa tangguh dan tapi Isa itu mimpi yang dinamakan nahyu itu tidak bisa dibohongi, terutama nahyu pada dirinya sendiri. Jadi pusaka, maaf ya Mas Satria, tidak harus pusaka ini dituru tidak. Kadang ditaruh itu nggak usah nomor dia datang sendiri lah itu ya. Tapi ditayu malah yang datang kita kecapekan, bisa keluarnya macam-macam, mau dapat pusaka bagus ndak iso. Saya dulu ini ada cerita masih kecil. Golek pusaka nyepi pinggir sungai loh. Untung saya gak digegetulan, gak kantut banjir ya. Gak oleh pusaka mek selorot-selorot gitu. Oleh mek elek-elek aja ya, ketemuan seperti ketemu potol-potol semua itu. Terus ada rombongan membawa pusaka bagus, bonang serenteng. Zaman itu saya umur berapa? Umur 14 tahun, minta 750. Loh, mau saya beli saya dipangku loh. Oh, tiba pusaka itu tidak harus dapat Isa itu secara gaib. Mbok sampai elek pun gak iso oleh barang api. Nah, pusaka itu sudah di sana. Sifatnya itu perputar. Juga reinkarnasi ya lah. Perputar sana ada ini. Kalau sudah miliknya pasti ketemu. Sama seperti jodoh gitu ya. Ya, seperti ketemu. Jadi pusaka ini selalu disampaikan ya lah. Dan ini ketemu. Mungkin pusaka sampean mungkin. Iya, kalau saya percaya, kalau orang tidak percaya, kalau orang itu pusaka guna gak dijual, itu urusannya dia. Kalau saya bukan mata dagang tok. Kalau pusaka itu harus saya kasihkan, tak kasihkan. Jadi tidak kokoh dengan. Berarti selain saya juga pernah ngasih ke orang lain, Pak ya? Banyak. Walaupun bupati pun tak kasih. Nih, Bupati Pak Heri itu sudah nawar 10 juta, udah Pak, sekarang bawa aja. Loh, bener. Loh, saya ngomong di sini ini apa adanya, mau saya bohong. Loh, iya masa saya bohong, saya bicara di depan zaman. Ini waktu Pak Heri jabat ini. Loh bener ini. Padahal pusaka itu bagus, luar bagus. Berarti yang jenengan apa ya, yang jenengan emban itu masih naluri apa ya, seumpama pusaka ini memang miliknya sana ya, ya. Terus diantar ke sana nah, gitu. Begitu. Tapi kan nanti kan Allah itu memberikan jalan rezeki itu sendiri, Mas. Betul. Leres. Saya memberikan orang, memudahkan orang. Kita akan dimudahkan oleh Allah. Rezeki. Itu saya percaya. Pusaka rego 50 juta, tak kekno rego 15 juta. Saya akan dimudahkan dapat rezeki ganti loh. Jadi padahal hitungan dagang rugi, tapi saya tidak nguntung hitungan dagang rugi. Buktinya saya ya maaf ya bisa menghidupi keluarga. Saya datang ke sini ini satu cari tambah saudara. Iya toh. Kalau kita nguntung rugi, kenapa kita jauh-jauh dari bensinnya sudah berapa? Ya lah. Dari Malang. Wah, contoh seperti gini. Nah, ya gitu. Tadi ada beberapa sen yang beliau salah sebut itu sebagai tanda kalau kita belum pernah kenal, Pak ya. Salah sebut beberapa kali. Belum sama sekali. Lagi. Kemarin masih baru bilang ini, Mas, oh iya wes, ayo, saya gitu. Itu Mas. Lagi. Nah, itu. Berarti untuk kenapa jenengan memberikan pusaka kepada saya itu tidak bisa dijelaskan secara logika, Pak Bambang ya? Yang jelas langsung dari hati memang sudah semua itu sudah harus secara kepercayaan ya toh. Secara kepercayaan saya memang semua itu sudah waktunya harus pusaka ini
suruh ngantar ke sini. Loh, gitu Mas, menurut saya. Jadi percaya atau tidak, yang sering saya lakukan seperti itu. Ya tak? Nah, pusaka itu kalau orangnya ndak, maaf lah ya. Yang penting saya mengatakan barang ini asli, sepuh, tua. Saya tidak membicarakan masalah hal tentang esoteris atau gaib pusaka. Percaya atau tidak, bahwa kalau percaya bahwa kekuatan Allah itu ada di sini dengan doa-doanya yang empuh, ya tak? Di sini dengan diizinkan oleh Allah Taala. Tapi seandainya orang tidak percaya, saya tidak percaya, walaupun saya menerbangkan di depan sampan ini bisa terbang ini. Lah ini kalau sudah, tapi ngapain sih kita? Ya toh? Lagi, saya itu cuma gini Pak Bambang. Apa? Hal yang bernilai seni dari leluhur gitu kan. Lek dilihat gitu wes indah teman-teman. Jadi jenengan kalau melihat pusaka, mohon maaf. Ya, mohon. Gini. Kalau diginikan, kita jadi mikir. Kita jadi mikir ke kembali ke masa lalu. Loh, kok bisa ya nenek moyang kita membuat pusaka yang seindah ini, terus dari pamor-pamor yang seindah ini gitu. Padahal ini kan besi. Dari batu, Pak ya? Dari batu. Saudara. Batu yang mengandung dari kadar besi, yaitu namanya itu batu meteorit, kan ada besi. Walaupun pasir pun dari gunung pun mengandung besi. Gitu. Terus kalau menurut panjenengan ada nggak adabnya untuk membuka pusaka gitu? Oh, ada. Itu gimana? Ya coba gini, tadi kan belum belum minyak itu disiapkan. Nah, gini ya toh. Nah, ya, tata cara untuk membuka pusaka, ya toh. Begini Mas. Terutama dari saudara dan teman-teman kita dan adik-adik kita generasi penerus, khususnya jika yang anak SD sampai SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi ya, yang membidangi hal masalah kebudayaan, khususnya Tosanaji. Nah, cara untuk membuka pusaka ini dulu saya tutup dulu ya. Ini saya tutup dulu. Nah ini, nah begini. Terutama buka pusaka tidak harus serat begini, tidak boleh. Gimana Pak? Jadi kita harus sopan sama orang pertama aja, assalamualaikum. Khawatirkan kalau pusaka dari mempunyai gaib, kalau dia percaya gaib, yang jelas kaget marah ya toh. Lah ini seperti itu ya. Iya. Gitu. Begitu ya. Lah ini contoh Mas ya. Ini tata cara. Didatangkan dulu. Assalamualaikum salam. Ya. Ini memanggil Yoni yang menggugah. Ragaku dasifat kemulku Rasulillah. Ya Rasul ya Allah. Iso nyuwun rawing Rasusi pusaka Kiai Brojo. Iso naturi dosa iso kepepangen batangnya pusaka Kiai Brojo. Lamun iso wonten sedaya kekrawatan nyuwun pangapunten kakak. Itu artinya kan ada, ragaku itu ada, semua bisa diartikan. Baru cara untuk membuka. Ya toh? Nah. Assalamualaikum salam. Iman sari sukma mulya tinapak padha sukma. Telek ireng araning wesi, tur puting araning waja wani rasa. Araning cahya wesi polosani. Ison kepingin pangetepan Rasusi pusaka Kiai Haji Brojo. Lamun isun wonten sedaya. Ya. Ini doa para leluhur ya ta. Baru kita balik caranya. Balik. Lah. Di sini ini ada tengah ini Mas ya. Ini enggak boleh ditarik. Terus cara megang enggak boleh begini. Yang dikuatir adalah kalau begini, kalau di sini robek karena lama karena tua, ketarik, ini kena. Ya pusakanya bagus. Kalau bagus jadi obat, kalau enggak bagus jadi racun. Tetanus nanti. Nah, gini Mas. Megangnya gini, plak ya tengah, baru ini. Lah ini jari ini. Nah ini dorong ke atas. Jerat kunci ya. Lah, yang ditarik yang carry. Lah ya. Lah ini ya. Lah ini enggak boleh, ini tetap pusaka tetap. Maksudnya kalau ditarik seperti gini, satu untuk pengamanan jari-jari kita. Kedua,
wilayah ini tidak sampai goser. Yang dikhawatirkan di sini itu kalau ada bahan logam ya, atau perak atau monel, kalau ini ya, gitu ya. Kalau ini mangrove kan gitu. Kalau ini kan enggak, ini kan bagus foto ya toh. Lagi nih. Lah cara untuk menentukan kalau sudah seperti ini ya toh, tetap masuk ini. Lah ya. Yang dimasukkan ini, Mas. Lah, tangan kirinya ini tetap diam, tidak boleh ditarik seruet loh, lah serak lah bunyi dah. Bunyi ya. Ini yang bunyi. Ditakutkan merusak bilah. Lah, makanya kalau ada seperti ini, nah cara itu enggak. Ya maaf ya. Nah, ada aturannya. Itu namanya kalau di keraton lalu itu seneni nanti. Di seneni. Lamarnya gini, masuk, loh lah aman, Mas. Lah. Enak kan nggak ada suara. Iya. Terus dibalik, sudah. Lalu ya itu tata cara. Tadi itu doa tadi raga simpat itu bisa untuk memanggil kekuatan. Kalau percaya dengan yang mistis seperti itu. Ya, nomor satu percaya kepada Allah, bahwa semua itu kekuatan Allah. Manusia tanpa dia itu mendekat kepada Allah tidak akan bisa terkabul. Betul. Karena apa? Dengan wujudnya dari sebenarnya ada izinkan Allah dah bisa, karena empu membuat pusaka itu ya, kalau empu ya jangan dulu empu pamornya putus itu dia dikempleng lagi. Makanya tidak mungkin empu bulan kiri bikin jadi langsung jadi, enggak, tahunan. Oh iya, kalau yang zaman dulu lah, dulu ya gitu pesennya ya gitu, Mas. Pesennya itu ya pesen pusaka itu dulu ya toh. Ya taruhannya emas, kalau dulu emas murah ya toh, emas. Terus apa itu namanya, taruhan apa, tanah. Ibu saya kasih ini tanah, saya bikin pusaka ini. Nah mungkin pusaka ini dulu mungkin punya bikin enggak ada yang pesan mungkin untuk mungkin seperti itu. Kok isanya itu jalannya seperti itu. Terus kalau merawat, Pak? Cara merawat gini, caranya ya. Pusaka kalau sudah diwarang jadi, hati-hati kalau mewarangi ya. Marangi itu tidak harus pakai itu dikum atau dengan air apa itu? Itu Mas, apa itu air lah, harus kemudian atau jeruk nipis. Jangan sampai dengan itu sama sitrun. Kalau itu malah merusak. Wah, merusak karena besi yang tua, besi yang berbatu itu tidak boleh sembarangan merusak. Berarti untuk yang herbal itu apa saja, Pak? Ya. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Terus atau pakai nanas juga bisa, ya toh. Itu terus pakai lembudu ya bisa. Air kelapa. Air kelapa gitu. Air kelapa muda atau tua? Ya, sepodoi pokoknya air kelapa. Ya, makanya itu, tapi itu pun berhari kalau sudah naik sudah, tapi kalau dicucikan pada orang, kadang-kadang pun ya maaf ya, gak telaten, apalagi saya baca banyak pencuci anak muda, ya toh. Wes bersih toh. Gak sampai sehari udah jadi. Lali, kalau lupa akhirnya pakai apa itu namanya? Sitrun, rusak Mas pamornya, Mas. Karena apa? Dia ini maaf ya, pamor. Ini pamor meteoron ini tidak boleh kena asam, terlalu banyak asam. Karena batu. Nah, tapi kena batu, lah batu itu kalau kena kejut, kena apa, kan protol ya toh. Lah itu kasar jadinya. Coba ini kan halus ya. Ini karena tua-tua, karena lama, karena halus alam ya toh. Kalau kena sitrun atau kadang-kadang orang itu nyuci cepet dikasih apa itu air aki. Lu cepet. Air raksa itu, air aki. Bukan rasa lah Mas, air aki ada air seperti aki, gitu. Tapi lah kalau pusaka yang malati, ya iso dut orangnya bener, ini teman saya itu mati gara-gara marangi pusaka sembarangan gitu. Enggak, nyucinya sama air itu, air apa? Air itu pernah disukun itu, sudah meninggal. Barangnya yang bagus memang mahal, selawi juta sampai ini. Loh, bener yang bagus, tapi aslinya bagus. Ini warangnya sudah lama ini. Lah gitu loh Mas, ya toh. Nah ini cukup, coba buka bisa. Nah coba. Ini kan gini ya, lama enggak, ini sudah dipegang-pegang enggak naik. Tapi kita kasih minyak saya. Minyak saya sudah sampai terkenal di mana-mana, di Bali, di mana-mana ini. Nah, ini coba semisan pegang. Bacakan mereknya dulu. Ya. Nah. Minyak pusaka cendana. Aromanya cendana. Iya. Ini made in jenengan pihak. Iya, Pendawa Aji, ya toh. Nah, ini asli bebet, tiga enggak ada campur. Kalau kena minyak ini untuk mengeluarkan pamor. Berarti ini khusus untuk pusaka, Pak? Pusaka. Ada melati, ada cendana.
Jadi tidak sembarangan. Jadi minyak ada minyak yang ditujukan jadi karatan itu ada karena mengandung kadar air. Oh. Kalau ini asli bahan-bahan muda semua ini karena ini apa? Mengikuti dolar, ya toh. Kita dulu jual 50 sekarang 60. 60 ribu. Tapi orang-orang jual teman saya sampai 100 sampai 150 kulaan. Berarti kulaannya teng jenengan ya. Saya saya bisa lah gini caranya gitu ya. Lah gini. Ini ya kita lah loh. Nah, lah mengkilat keluar pamor ya. Lah. Ini ntar. Lah ini ya. Jadi lebih ya. Hidup lagi keluar. Lah. Ini cara merawat pusaka. Kenapa dikasih minyak? Sebab minyak kalau sudah masuk di pori-pori itu ngangkat untuk kotor-kotoran di dalam pori-pori. Kalau sudah minyak itu melekat seperti gini, dipegang pun tidak akan bisa karatan karena apa? Jari ini mengandung apa itu namanya keringat asin ya toh. Makanya kalau kita bisa ngeplek, kalau besinya itu kurang bagus, dia bisa karatan. Kebetulan ini besinya bagus, dipegang apa tidak bisa karatan. Gitu loh Mas. Karena ini besi meteor. Bahannya bagus ya toh. Ini. Makanya terus kan gagat. Sudah lama nggak ada tank sama sekali lah, nggak ada karatan. Lah terus kasih gini, terawat. Malah bagus. Udah setahun nggak diwarnai nggak apa-apa, wis diminyak gini aja. Lah ini, lah ya toh. Nah. Setelah itu baru disimpan ya. Iya sudah, nggak usah kasih bunga. Bagus karena bunga itu paling bunga melati. Tapi kan bunga mengandung kadar air. Kalau bunganya menempel di sini, karatan, neyeng-neyeng, jadinya kan rusak. Bener nggak? Lah itu kalau, lah ini. Terus Pak, untuk supaya gimana ya? Kalau di kepercayaan zaman dulu kan untuk mengelola untuk keris itu apa harus dibawa kemana-mana atau cukup di rumah saja terus? Nah, itu tergantung Mas. Gitu, gimana? Tergantung. Teman saya itu ya cukai ini sama lihat ini tadi fotonya itu ada. Loh dinas itu dia bawa malah pusaka disengkel segitu tadi. Itu kirimi foto saya itu tadi. Saya dikirim foto malah dipakai pakaian dinas gak lucu ah. Nah teman saya itu kemarin di Surabaya itu ya seperti itu malah nggak bawaan malah nyengkelit malah di dalam pusaka. Kadang kan itu tergantung. Disambat gitu ya. Iya itu tergantung. Karena dari harusnya di rumah kalau memang ada upacara ada pertemuan ya bawalah begitu ya. Itu ini nah coba sama lihat ini kan belum masuk lah ya lah berkilau gelombang ya bagus gak berdimensi lagi gitu. Nah ini jadi pamornya yang putih itu kelihatan muncul teman-teman ya itu meteornya kelihatan muncul ya ta? Lebih nampak gitu. Nah, tadi bawa beberapa pusaka Bang ya di sini. Saya Pak. Untuk perbandingan Pak. Itu apa itu nama Sepang Buddha. Sepang. Iya tadi kalau mana? Ini? Tadi Mas ini. Ya? Ini apa? Tadi ditutup dulu. Itu masih di... Nah, Sepangnya Buddha tadi. Ini untuk perbandingan ya. Ini juga sepuh Bang ya? Loh, Jabat Singosari ini. Lah, tadi dah masuk lah ya. Ini enggak boleh megang gini, harus gini. Nah, harus dikebiasakan kalau sudah biasa. Nanti sama lihat pusakanya orang itu, kali pusaka. Akhirnya ditunjukkan semua nanti. Kalau gini enggak iso. Wah orang kok ngerti pusaka. Cirinya hanya gitu aja ya. Lah. Ini pusaka Yuyu Rumpung Buddha Singosari zaman Buddha maksudnya zaman Kabudan era Kabudan ya ini lah membatu iya, bener. Namanya Yuyu Rumpung itu membatu ini membatu semua ini batu ini betul-betul tua dari batu nggak Pak? Iya Yuyu Rumpung itu apa gunanya untuk menanggulangi hal permasalahan untuk merampungi segala permasalahan yang sangat sulit. Lah dulu itu pusakanya apa? Pusakanya raja. Berarti dari sininya juga ada filosofinya sendiri. Iya. Jadi pusaka untuk menanggulangi masalah. Begitu loh. Makanya di sini ini ada seperti
Yuyun tambah malik ya ta, yuyun rumpung lah itu. Ini menangkal. Kalau kalau sepang kan hanya lurus, ya ta. Begitu. Nah, pusaka apa? Pusaka ini tidak harus untuk pusaka perang. Artinya apa? Kalau ini untuk perang kan tidak mungkin sepeda seperti ini, ya ta. Iya. Nah, kita harus betul-betul mempelajari masalah apa yang mana untuk pusaka perang, mana yang pusaka untuk kepribadian. Maksudnya untuk penanggulangan pribadi, untuk menjaga hal yang kita inginkan. Misalnya pusaka penangkal, jimat, misalnya seperti gitu ya, ta? Jadi nanti bisa disimak di channelnya apa tadi, Pak? Pandawa Aji channel. Nanti saya selipkan di sini dan nanti teman-teman bisa subscribe dan bisa lihat bagaimana terkait filosofi pusaka, terkait dengan apa ya, jenis-jenis pusaka, pamor dan lain-lain ada di channelnya Pak Bambang, yaitu apa tadi? Pandawa Aji channel. Oke. Kayaknya sementara gitu dulu Pak Bambang. Sampai lali jenenge saya. Tergolong tahu kenal dan ujuk-ujuk saya kaget karena dibeli pusaka. Terkenalnya Bambang Harno, Pandhawane Joko Lelono. Nama saya itu ngasihnya itu cuma nggak Joko Lelono. Dulu ya. Oke, sementara gitu dulu Pak Bambang. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pusakanya dan semoga bisa menjadi referensi keilmuan bagi teman-teman semuanya. Ya, masih. Terima kasih banyak ya. Sambung lagi. Oke, tapi ini bukan untuk saya teman-teman. Yang untuk ini yang untuk jenengan ini. Siap, ya, terimakan. Nah, ini saya terimakan ya. Saya terima pusakanya dengan ini pusaka tanpa sampean. membayar mas kawin.